Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis antrian pada pelayanan jasa gadai studi kasus Perum Pegadaian Cabang Pondok Catur Yogyakarta. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama, Ali Mahfira Nasution dengan saya sendiri, yang kedua Mas Nila Krisna, yang ketiga Fahru Roji, yang keempat Muhammad Dimas Pangestu, yang kelima Tri Indasari, dan yang keenam Rangga Yudatama. Baik, yang pertama kita masuk pada konsep antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanan. Sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Menurut Syagian, antrian ialah suatu garis tunggu dari pelanggan satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Tujuan dasar model-model antrian adalah untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Tetapi bila jumlahnya kurang dari optimal, hasilnya adalah tertundanya pelayanan. Model antrian adalah peralatan penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian yang menyebabkan timbulnya biaya tunggu yang besar sehingga dapat merugikan individu dalam antrian. Saya Mas Nila Krisna, saya melanjutkan dari Alia, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap kasus, peristiwa, atau proses tertentu, yaitu proses pelayanan gadai bagi nasabah Perum Pegadaian. Data yang diperlukan yaitu data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan studi pustaka. Variabel penelitiannya meliputi tingkat kedatangan, jumlah fasilitas pelayanan, jumlah tahap pelayanan, jumlah pemberi pelayanan, disiplin antrian, dan penataan antrian. Yang ketiga, teknik analisis data. Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, satu permasalahan pertama. Bagaimana karakteristik sistem pelayanan di Perum Pegadaian Cabang Condong Catur Yogyakarta? Masalah pertama bisa dijawab dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah melihat kembali elemen dasar sistem antrian di Perum Pegadaian Cabang Condong Catur. Yang kedua, melakukan analisis karakteristik sistem pelayanan jasa gadai di Perum Pegadaian Cabang Condong Catur secara rinci. Yang kedua adalah masalah kedua, model antrian manakah yang dapat diterapkan pada sistem pelayanan di Perum Pegadaian Cabang Condong Catur. Masalah kedua untuk menjawabnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempelajari dan melihat kembali karakteristik sistem pelayanan yang telah dibahas pada permasalahan pertama. Yang kedua itu mempelajari keempat konfigurasi model antrian yang telah dikemukakan dalam teori. Yang terakhir adalah dari keempat model yang ada, kemudian dicocokkan dengan sistem pelayanan yang diterapkan perusahaan saat sekarang dengan melihat kriteria sistem pelayanan, apakah ada yang sesuai untuk diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Indasari. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya. Yang ketiga, masalah apakah tingkat pelayanan sudah optimal. Masalah ketiga ini akan dijawab dengan melakukan analisis terhadap karakteristik operasi sistem pelayanan dan biaya-biaya yang timbul akibat antrian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi model antrian didapat dan sesuai dengan kriteria serta teknis pelaksanaannya di Perum Pegadaian
cabang condong catur, maka dilakukan perhitungan berdasarkan rumus-rumus yang ada untuk mengetahui karakteristik operasi sistem pelayanan. Yang kedua, menghitung biaya fasilitas masing-masing loket. Biaya fasilitas diketahui dengan menghitung besarnya biaya peralatan yang ada pada loket pelayanan ditambah dengan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, menghitung biaya tunggu atau biaya antri nasabah untuk masing-masing loket, yaitu dengan menanyakan besarnya pendapat yang hilang per jam karena menunggu mendapatkan pelayanan kepada nasabah yang menjadi sampel. Kemudian dicari rata-rata pendapatan yang hilang tersebut. Menghitung biaya total antrian, yaitu dengan menambah antara biaya fasilitas dan biaya antri. Selanjutnya, BTA sama dengan BL titik C tambah BA titik LS diturunkan untuk yang menandai tingkat pelayanan atau optimal yang akan menghasilkan biaya total antrian minimum. Yang terakhir, menentukan kriteria tingkat pelayanan yang optimal, yaitu dengan membandingkan antara optimal dengan saat ini. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya yang dibacakan oleh Tri Indasari. Data mentah dan pengelolaan data. Data jumlah nasabah Perum Pegadaian cabang condong catur per hari selama 25 hari pengamatan pada jam tersebut, yaitu pukul 10 sampai pukul 12. Pada bulan Mei 2007 sebanyak 513 nasabah yang kemudian akan diolah mencari rata-rata tingkat kedatangan nasabah per jam. Tabel 1 tingkat kedatangan nasabah Perum Pegadaian cabang condong catur. Digambarkan ada hari, jumlah pelanggan, rata-rata jam pengamatan, perhitungan, dan rata-rata tingkat kedatangan. Di contoh nomor 1, jumlah pelanggan 29 dan rata-rata jam pengamatan 2. Perhitungan 29 bagi 2 sama dengan 14,5. Jadi rata-rata tingkat kedatangan 14,5 orang per jam. Ini lanjutan slide dari slide sebelumnya. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan nasabah diselesaikan dengan rumus A sama dengan jumlah nasabah yang datang per jam kali hari sama dengan 513 per 2 kali 25 sama dengan 10,26 nasabah per jam. Jadi besar rata-rata kedatangan nasabah adalah 10,26 orang per jam. Data waktu pelayanan nasabah didapat dari hasil observasi terhadap 100 nasabah dari 513 nasabah yang datang di Perum Pegadaian cabang condong catur dengan mengambil sampel per hari 4 nasabah selama 25 hari pengamatan pada jam tersebut pukul 10 sampai pukul 12 pada bulan Mei 2007. Ini tabel dari nomor 2, penggambaran ada waktu pelayanan, nomor waktu pelayanan, dan setiap gambarnya dari waktu pelayanan, dari jam-jam waktu pelayanan. Hasil pengamatan terhadap 100 nasabah diketahui bahwa waktu pelayanan adalah 8,56 menit. Rata-rata waktu pelayanan dihitung sebagai berikut: 558,56 sama dengan 5,5856 menit per 100. Jadi rata-rata tingkat pelayanan adalah 5,55856 menit atau 5 menit 35 detik. Kemudian waktu rata-rata pelayanan per unit tersebut dikonversikan ke tingkat pelayanan per jam. Jadi U sama dengan 1 atau 60 5,5856 sama dengan 10,74 nasabah per jam. Jadi rata-rata tingkat pelayanan adalah 10,74 nasabah per jam. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Dimas Muhammad Pangestu. Saya, Dimas Pangestu, ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan Faruroji. Kesimpulan: 1. Karakteristik sistem pelayanan jasa gadai di Perum Pegadaian cabang condong
catur adalah sebagai berikut. Karakteristik kedatangan nasabah. 1. Ukuran kedatangan nasabah jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti untuk tiap menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Pelanggan dapat berasal dari mana saja dan dari berbagai jenis profesi. 2. Waktu kedatangan antara nasabah yang satu dengan yang lain tidak sama dan tidak saling mempengaruhi. Dalam interval waktu yang sama, kedatangan nasabah adalah tidak sama dan tidak dapat diketahui secara pasti. B. Antrian di loket pegadaian. 1. Antrian yang terjadi tidak dibatasi oleh jumlah tertentu pada jam kerja perusahaan. 2. Terdapat satu garis antrian untuk memasuki sistem pelayanan di Perum Pegadaian Cabang Condong Catur, dan nasabah menunggu di depan loket untuk mengantri dilayani. Karakteristik fasilitas pelayanan. 1. Konfigurasi sistem pelayanan adalah sistem pelayanan dengan satu jalur antrian dengan pelayanan ganda dalam seri yang dilaksanakan dalam PES. 2. Waktu nasabah untuk mendapatkan pelayanan mulai dari antrian sampai selesai mendapatkan pelayanan tidak sama antara nasabah yang satu dengan yang lain. Tiga, pelayanan di Perum Pegadaian Cabang Condong Catur belum optimal. Kesimpulannya ini dengan membandingkan hasil pengujian U optimal dengan rata-rata tingkat pelayanan U saat ini. Tingkat pelayanan saat ini lebih kecil dari hasil analisis tingkat pelayanan optimal U optimal, yaitu hanya 79,875% dari kapasitas pelayanan optimal. Saran dari hasil analisis permasalahan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengemukakan beberapa saran untuk Perum Pegadaian Cabang Condong Catur yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan pelayanan jasa yang akan datang. Untuk mengurangi jumlah antrian pada jam-jam tersibuk, yaitu pukul 10 sampai 12, perusahaan harus mempertimbangkan agar memberikan program-program khusus agar distribusi waktu pelayanan menjadi merata sehingga mengurangi jumlah nasabah yang mengantri. Pada jam 10 sampai 12 misalnya, dengan menyarankan nasabah yang ingin memperoleh uang pinjaman yang besar yaitu di atas 1 juta untuk mengadaikan barangnya pada pagi hari sebelum jam-jam tersebut. Walaupun tingkat pelayanan Perum Pegadaian Cabang Condong Catur menurut hasil analisis belum optimal, tetapi sebaiknya perusahaan tetap mempertimbangkan kondisi bisnis perusahaan serta kemungkinan yang terjadi terhadap biaya fasilitas dan biaya tunggu apabila akan menambah fasilitas pelayanan. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.